kan kadang-kadang kita mulain sesuatu gitu ya, untuk memulainya kita udah mulai udah enak, gampang gitu. Kadang-kadang bertahan ini yang susah itu. Iya, itu dia, Ustaz. Istiqomahnya susah. Cobaannya ada aja itu, gangguan. Kita sih berharap ya, maksudnya insya Allah gitu, minta terus istiqomah gitu. Amin. Ya khususnya kita nih, jamaah kita gitu. Silaturahim kita pengennya terus istiqomah ya. Jadi walaupun ya banyak hal gitu ya, sebab yang jadiin semangat kita naik turun gitu ada aja. Tapi memang kita punya kewajiban untuk pelihara itu. Istiqomah. Dan istiqomah itu kan lebih baik ya daripada 1000 karomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah ya. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kita kan nggak dikasih karomah kita. Orang biasa mah kagak dapat karomah. Tapi ada yang luar biasa sama diri kita sebetulnya, lebih baik bahkan dari 1000 karomah. Itu apa? Istiqomah itu. Kalau ngerjain apa-apa ya hakikatnya istiqomah gitu. Dalam segala hal tuh, Ustaz ya. Dalam segala hal ya. Dalam kebaikan maksudnya. Ya namanya kalau istiqomah dalam keburukan itu bukan istiqomah namanya. Istiqomah itu kan artinya lurus, artinya jalan yang lurus. Istiqomah ya. Berarti disandarkan kepada yang hal-hal yang positif. Iya udah pasti. Bicara istiqomah kan lurus. Kalau kiat-kiatnya untuk merawat keistiqomahan itu gimana? Ada tips-tips sendiri? Ada di sini di Tanbihul Ghafilin ya. Itu Abu Laits ya As-Samarqandi itu menyebutkan ya tanda-tanda istiqomah gitu. Jadi kalau orang bicara tentang istiqomah, di sini disebutkan alamatul istiqomati ayyura'i asyrata asya faridatun ala nafsihi gitu. Jadi tanda-tanda istiqomah itu dia ngapain? Ayyura'i, ngapain? Yuhafidhu ya, sama itu ayyura'i yuhafidhu ya, memelihara 10 hal. Dan ini wajib hukumnya atas pribadi kita masing-masing gitu. Jadi kalau pengen istiqomah ya bagaimana? Pelihara ini yang 10 ini. Apa itu? Yang pertama, hifzul lisan anil ghibah ya. Jadi kalau kita pengen istiqomah, yang pertama pelihara lisan kita dari ghibah ya, ngomongin orang itu ghibah ya. Kan perintahnya jelas itu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya. Perintah Al-Quran tuh jangan pernah kita ngapain? Saling berghibah antara sesama kita ya, itu membicarakan ya, membicarakan orang lain, apalagi bicara tentang keburukan. Itu yang pertama, menjaga lisan kita dari berghibah. Ini bagian daripada tanda-tanda istiqomah. Jadi harus kita pelihara tuh lisan kita ya, gitu. Jangan sampai berghibah gitu. Lalu yang kedua, tanda-tanda daripada istiqomah yang mesti kita pelihara yaitu al-ijtinabu an su'iz zanni ya. Kita jauhin buruk sangka ya. Ya kadang-kadang memang kita susah banget itu bicara buruk sangka ya. Nah, udah terlintas aja di pikiran kita kalau terjadi sesuatu gitu. Si fulan nggak pernah hadir ya ke majelis, jangan-jangan ya kita kan gitu kan, udah terbersit ya di dalam hati kita apa, buruk sangka gitu. Jangan-jangan ini, ini kan
sering gitu kita, padahal itu yang mesti kita jauhin tuh, kita jauhin daripada sifat su'udzon gitu. Karena perintahnya kan ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun gitu. Suruh jauhin tuh daripada berprasangka, karena sebagian daripada prasangka itu jadi dosa kan gitu. Jadi kalau mau istiqomah jangan suudzon gitu. Lalu apalagi yang yang mesti kita pelihara itu biar istiqomah. Watsalitsu al-ijtinabu anis sakhriyah, jauhi daripada menghina gitu. Ya, menjelekkan, menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum gitu. Jadi jangan jelek-jelekin orang gitu. Karena bisa jadi yang kita jelek-jelekin itu sebetulnya lebih baik gitu. Jangan menjelekkan, walaupun misalkan zahirnya kita tahu dah gitu. Ya enggak usah dah gitu. Kita enggak patut ya menjadi hakim untuk menilai gitu ya. Gitu ya, lebih banyak ya nilai diri kita dah gitu. Lalu yang keempat, ghaddul basar anil maharim ya. Jaga pandangan daripada hal-hal yang haram gitu. Ya. Jadi sebetulnya ini kan sifat orang yang beriman itu senantiasa ngapain? Memelihara pandangan daripada hal-hal yang haram. Ini sulit juga kan. Ya, mata, ya kita punya mata kan gitu. Kadang-kadang ya seenaknya aja lihat gitu, melihat hal-hal yang haram. Sayang ini kalau nggak dilihat rezeki katanya gitu. Mubazir katanya. Nah, rezeki ini rezeki gitu ya. Jangan. Tetap gitu. Harus pelihara ghaddul basar. Lalu yang kelima, wal khamisu ya sidqul lisan ya. Lisannya apa? Ya berkata yang baik, yang bagus gitu, yang jujur gitu ya. Wa idza qultum fa'dilu ya, jikalau engkau berkata-kata maka fa'dilu, yang jujurlah. Ini yang sulit ya. Nyari orang pinter gampang kan, tapi nyari orang jujur susah ya. 1001. Iya. Orang pinter banyak banget, tapi yang jujur langka bener. Itu ya. Kadang-kadang kita juga jangankan jujur sama orang lain ya, sama diri sendiri kita nggak jujur. Berkata jujur itu ya bagian daripada apa? Hal-hal yang mesti kita pelihara agar supaya tetap kita dalam keistiqomahan itu. Ya. Lalu yang keenam, wasadisu al-infaqu fi sabilillah ya. Menginfakkan sesuatu di jalan Allah ya. Anfiku min thayyibati ma kasabtum ya. Jadi infakkanlah dari apa? Dari hal-hal yang baik-baik itu, dari apa yang engkau usahakan ya, berinfak ya. Menginfakkan sesuatu ya, kepada ya fi sabilillah, di jalan Allah, artinya kepada yang membutuhkan. Itu artinya apa? Ringan tangan kita untuk senantiasa banyak membantu orang lain gitu. Jadi jangan pakai jangan pakai nunggu disuruh gitu. Kita ngelihat gimana kan ya. Senantiasa itu. Tapi nggak terbatas sama dari segi materi aja. Enggak. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada kata-kata al-infaqu fi sabilillah ya, menginfakkan sesuatu ya, di jalan Allah ya, kepada yang membutuhkan ya. Ini ya utamanya adalah ya, materi infak. Ya kalau ditanya Rasulullah kehidupannya kan, kalau ditanya Rasulullah kaya apa miskin? Kaya itu Rasulullah, tapi kehidupannya sederhana. Karena kekayaannya itu seada-adanya bakal apa? Iya, bakal membantu orang. Kalau kita kan banyakkan yang kita simpen sama yang kita keluarin ya. Kalau Nabi banyakkan yang dikeluarin sama yang disimpen kan gitu. Makanya senantiasa terpelihara itu keistiqomahannya. Ya sampai-sampai Nabi kan
satu hari habis selesai sholat langsung buru-buru pulang. Dan itu enggak sari-sarinya, biasanya kan berzikir bareng-bareng dengan sahabat. Atau dia buru-buru pulang. Sahabat pada bertanya, kenapa Rasul? Katanya ingat ya, di bawah tempat tidur ya Rasulullah masih ada beberapa keping ya, uang emas ya, yang belum diinfakkan. Buru-buru khawatir kalau itu mengganggu daripada apanya ya, mengganggu ibadahnya, mengganggu kekhusyuan ibadahnya sebagainya. Luar biasa. Jadi infak fisabilillah. Dan juga yang ketujuh, wasabiu alla yasrif. Alla yasrifu. Jadi jangan boros. Itu. Boros. Jadi walaupun perintahnya berinfak, ya infak memang fisabilillah, ada apa namanya, ditujukan kepada hal yang berhak gitu. Tapi kalau bicaranya di sini alla yasrif, jangan boros itu. Wala tubadzir tabdzira. Jangan berbuat mengeluarkan sesuatu dengan sia-sia gitu. Jadi jangan boros ya, makanya dipelihara gitu ya. Kayak apa namanya, kita di rumah pun perintah, kalau Nabi kan dulu kalau mau tidur pasti matiin lampu kan gitu. Ada adab seperti itu ya. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini, matiin lampu ya hemat kan gitu, jangan boros kan gitu. Walaupun banyak hikmah lain ya dari orang tidur itu matiin lampu gitu, tapi di sini ketika kita hubungkan dengan jangan berlaku boros ya, kan innallaha la yuhibbul musrifin kan itu. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros ya, berlebih-lebihan kan gitu ya. Bahkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin kan gitu. Orang-orang yang berbuat tabdzir itu ya temannya setan kan gitu. Makanya kalau sekarang itu ya ada banyak di medsos minum air mineral itu ya kan, yang di gelas itu ya, kalau emang kagak pengen minum mendingan gak usah dibuka gitu, daripada diminum dikit atau dibuang kan sisa banyak. Nah, itu tabdzir juga, jangan. Lalu yang ke-8, wathaminu alla yatlubal ulu wal kibar. Jangan menuntut sesuatu itu, berharap sesuatu yang pengen derajat yang tinggi dan sombong, jangan. Karena hakikatnya derajat yang tinggi itu ada di mana? Di akhirat, bagi orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau misalkan disebutnya kita jangan sampai berharap ya urusan-urusan dunia itu punya apa? Punya pangkat, punya kedudukan, itu sombong dan lain sebagainya. Pengen dipuji gitu ya. Pengen dapat pengakuan dari orang lain ya. Ya kan? Yang kita harapkan itu. Lalu nggak dapat itu, bagaimana kira-kira? Bisa jadi berhenti dia. Putus asa. Dan itu mau ngaji pengen jalem gitu. Ngaji karena pengen jalem. Pas ngaji kagak ada yang ngalem, berhenti besok ngaji dia. Kagak ada yang ngalem karena tujuannya pengen dialem kan gitu. Makanya salah satunya jangan menuntut apa? Ketinggian pangkat, derajat dan sebagainya, atau sombong dan sebagainya. Itu karena tingginya pangkat, derajatnya yang didapatkan oleh orang-orang beriman itu di mana? Di akhirat gitu. Lalu yang ke-9, al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams. Ini senantiasa memelihara sholat yang 5 waktu. Ini bagian daripada apa? Alamat daripada orang-orang yang senantiasa istiqomah tuh. Pelihara itu sholat 5 waktu. Jadi ketika orang senantiasa sholat 5 waktu kan gitu, jaga sholatnya, hafidhu 'ala sholawati was sholatul wusta ya, wa qumu lillahi qanitin. Udah pasti lah orang kalau jaga sholatnya insyaallah akan berimbas kepada kehidupan sehari-harinya gitu ya. Sholat aja dia pelihara, dijaga, jangan sampai ke sebagainya, itu akan berimbas. Kehidupan yang lainnya pun akan berimbas baik tuh, karena diawali dari sholat itu. Nah, yang terakhir,
Wal ashiru al istiqomah anis sunnah wal jamaah. Istiqomah dalam memelihara sunnah dan jamaah. Ini juga mesti juga kita pelihara agar supaya kita tetap dalam keistiqomahan. Itu makanya dalam hal ini ya, ini Abu Laits As-Samarqandi dia menyebutkan dalam Tanbihul Ghafilin ada 10 inilah alamat istiqomah agar supaya bagaimana kita bisa istiqomah, ya pelihara ini. Itu kan susah banget emang kita istiqomah, godaannya besar. Jadi memang harus dimulai dari mana? Dari diri kita. Nah, tadi disebutkan yang 10 tadi itu salah diantaranya adalah bagaimana kita bisa istiqomah kalau bisa memelihara 10 hal ini. Ya mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya dalam kebaikan. Allah pelihara kita semuanya. Mohon doanya juga Ustaz buat semuanya biar pada coba. Saya juga itu minta doanya juga kadang-kadang. Terutama Ustaz yang lebih besar kan. Saya juga begitu karena kalau datang malas banget. Iya. Kalau kita kan jamaah tinggal duduk dengerin. Kalau Ustaz kan perlu mutolaah dulu, kaji dulu. Istiqomah juga kan. Amin. Insyaallah. Itu. Iya.